hari ini aku akan kasih lihat gimana caraku belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya 2 hari lagi ada ujian bahasa Indonesia, jadi aku ke Starbucks untuk belajar. Memang belajar itu males sih, tapi aku akan tetap semangat dan belajar yang rajin. Makanya lesson warisan keluarga yang sudah turun temurun. Hasilnya apanya tidak ditimbang. Untuk kata-kata yang enggak diketahui, pertama-tama tandai dengan stabilo seperti ini, lalu baca ulang teksturnya dengan cermat. Ini jadwal belajar bahasa Indonesiaku. Dibagi menjadi 5, menyimak, tata bahasa, baca, bicara, tulis. Selain itu, aku juga bisa ikut kegiatan, misalnya membatik, gamelan, bermain arumba, mengopi, menari. Bisa belajar budaya Indonesia lewat kegiatan tersebut. Sekian vlog belajar bahasa Indonesia. 인도네시아 팬 여러분들 Bahai Kashimura Terima kasih. Dimanapun diriku dalam mimpi pun, oh bagiku hanya kamu. Hari aku kangen kalian. Aku padamu. Apa kabar bahasa aku? Aku kusupian, aku kutu pacar. Tarik sis mungko. Apa kabar Indonesia? Aku J-Hope dari BTS. Aku cinta Indonesia. Beli krepes di Korea pakai bahasa Indonesia. Campuran pakai krimnya paling enak. Campur pakai krimnya enak. Sini ya. Oh, mau cereal ya? Hah? Cereal mau? Enggak. Oh, enggak ya? Oke, banana. Oke, makasih ya. Opanya ganteng. Saya tahu. Saya tahu. Wow, bangga guys, papan penunjuk arah stasiun di Korea menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia makin mendunia. Jangan lupa mampir. Orang Indonesia bikin krep di Myeongdong. Ini di Indonesia banyak loh krep. Krepnya ada? Krepes Jangan lupa mampir. Saya hanya lihatnya martabak. Oh, martabak. Martabak. Krepnya banyak. Krepnya tidak lihat. Pesennya dari Grab bisa nggak? Ini Grabnya enak. Jangan lupa Pesennya mampir ya. Grab bisa nggak? Teman-teman dari Indonesia. Bisa, ada Grabnya. Ya, ada Grab foodnya. Ya. Ini ada rasa stroberi, pisang. Penjualnya ganteng lagi nih. Penjualnya ganteng. Siapa ya? Makasih. Iya, sama-sama ya. Ya, makasih Mas. Ya. 또네 또야. Halo? Halo Bu. Bu, saya mau minta maaf. Saya menelpon karena saya mau menginformasikan kalau listrik dari pabrik kita sedang mati. Ya, terus? Ya, terus sepertinya akan ada delay Bu, karena teknisi kita sedang cuti dan juga kurir kita sedang sakit Bu. Kita harap Ibu bisa mengerti keadaan kami ya, karena orderannya... Ini sudah kali keberapa ya? Memangnya keadaan kamu aja yang harus dipikirkan? Yang kami terima bukan hanya barang dari kalian. Lalu, bagaimana dengan biaya pengiriman? Kepala saya seperti mau meledak. Saya atau kamu tidak pernah menelpon saya. Tolong proses sesuai jadwal. Halo? Halo? Wah, gila nih cewek. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Memang banyak banget ya masyarakat dari Korea Selatan yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Baik itu dari pelajar, kemudian anak kuliahan, pedagang, sampai artis Korea Selatan itu juga berminat untuk belajar bahasa Indonesia. Dan untuk saat ini bahasa Indonesia di Korea Selatan ini sangat populer guys. Kita lihat aja lah ya data yang ada. Di tahun 2024 ini ya, ada sekitar 800 orang yang berminat untuk belajar bahasa Indonesia untuk mengikuti BIPA. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu ya, BIPA itu apa ya? Jadi BIPA itu adalah
bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi ini adalah program yang dijalankan oleh pemerintah melalui kedutaan besar. Dalam hal ini di negara Korea Selatan ya. Karena pemerintah Indonesia sangat serius ya untuk memperkenalkan bahasa Indonesia itu di dunia internasional dan juga ke seluruh dunia. Dan untuk saat ini program BIPA ini sudah ada di 54 negara di seluruh dunia. Wow. Jadi program BIPA ini dijalankan oleh Kedutaan Besar Indonesia di seluruh dunia itu setiap tahunnya guys. Dan program ini tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi untuk masyarakat asing yang ingin belajar bahasa Indonesia itu bisa melalui BIPA. Nah makanya di Korea Selatan sendiri ya, di tahun 2024 serta pendaftaran BIPA ada sekitar 854 orang guys. Wow, gila banget ya. Ini hanya BIPA, belum program yang ada di sekolahan, di universitas, dan juga tentunya juga masyarakat Indonesia ataupun TKI yang berada di sana itu juga memperkenalkan bahasa Indonesia. Apa sih BIPA ini guys ya? Jadi BIPA ini prosesnya itu sekitar 1 bulan, mulai dari pendaftaran, kemudian juga ada level test, ada orientasi, dan juga ada lomba juga. A few moments later. Dan tentunya program BIPA dari pemerintah ini ya sukses untuk menarik para penutur asing lebih minat untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi dengan adanya program BIPA ini, lebih banyak para penutur asing di luar negeri itu lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Untuk setiap tahunnya ya di Korea Selatan, peserta BIPA ini semakin lama semakin banyak guys. Mendekati angka 1.000 orang. Bayangin, setiap tahun di Korea Selatan, ribuan orang yang ingin belajar bahasa Indonesia. Kita yakin ke depannya bahasa Indonesia ini akan semakin booming di Korea Selatan ataupun di Asia Timur. Mereka sangat menyukai bahasa Indonesia. Tidak jarang ya, beberapa penyanyi Korea Selatan itu banyak yang menyanyikan lagu Indonesia. Dan selain itu juga viewersnya nggak main-main, ratusan ribu sampai jutaan orang. Itulah yang membuat para penyanyi ataupun artis Korea ataupun kreator dari Korea Selatan ini kecanduan untuk menggunakan bahasa Indonesia dan juga lagu Indonesia. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia, kita tidak perlu bersedih dan juga kecewa jika kita tidak bisa berbahasa Inggris ataupun belum bisa berbahasa Inggris. Tapi kita wajib bersedih dan juga kecewa jika kita tidak bisa bahasa Indonesia ataupun tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena bangsa kita ini bangsa besar. Kita adalah salah satu penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Jadi untuk apa kita takut ya tidak bisa berbahasa Inggris? Biarkanlah orang dari negara lain yang belajar bahasa Indonesia. Karena penduduk kita lebih banyak. Jadi untuk masyarakat dunia ataupun negara lain yang ingin bepergian ke Indonesia, biarlah mereka belajar bahasa Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan semakin mendunia. Banyak masyarakat dunia yang mengenal bahasa Indonesia. Makanya, saya pribadi lebih suka ya ke pemimpin-pemimpin Indonesia yang berpidato di luar negeri itu menggunakan bahasa Indonesia. Karena secara tidak langsung, untuk pemimpin-pemimpin negara lain itu juga mengenal bahasa Indonesia. Ya, walaupun 1 ataupun 2 kalimat, tapi setidaknya mereka tahu ya bahasa Indonesia ini ada kayak gitu. Nah, gimana nih tanggapannya untuk netizen Indonesia berkaitan dengan bahasa Indonesia sudah mendunia? Ya, sudah booming di Korea Selatan untuk saat ini, guys. Bagaimana dengan bahasa Melayu? Oke, jangan lupa komen, baku hantam, dan cerot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Sedular. Jangan lupa klik subscribe dan share kat dan semuanya.